Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mesarah. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS basis data yang sudah saya kerjakan. Nah, untuk soal nomor pertama, yaitu soal pemahaman Entity Relationship Diagram. Jadi konteksnya itu Cinema Network adalah jaringan bioskop yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka ingin membangun sistem manajemen terpusat untuk mengelola film, studio, penayangan tiket, dan pelanggan. Jadi setiap cabang bioskop memiliki jadwal tayang film yang berbeda dan pelanggan dapat memesan tiket secara online atau langsung dari lokasi, langsung di lokasi. Nah, persyaratannya ini ada 8, yaitu ini. Nah, untuk soalnya, yang pertama yaitu membuat IRD yang kompleks berdasarkan skenario di atas. Berdasarkan skenario yang ini, kemudian IRD harus mencakup entitas berikut yaitu film, cabang bioskop, studio, penayangan film, tiket, pelanggan, dan reservasi. Nah, ini adalah IRD yang setelah saya kerjakan hasilnya seperti ini, yaitu ada tabel reservasi, tiket, pelanggan, penayangan film, tabel studio, tabel film, dan tabel cabang bioskop. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu menunjukkan semua atribut kunci primary key, atribut lainnya, hubungan antar entitas, kardinalitas, dan partisipasi dari setiap hubungan. Nah, di sini yang pertama itu tabel film. Ini tabel film, primary key-nya itu film ID. Atribut lainnya itu ada judul, genre, durasi, tahun rilis, daftar aktor, dan sutradara. Lalu hubungan dengan entitas lainnya itu yaitu hubungan dengan tabel penayangan film. Ini. Nah, hubungannya itu kardinalitasnya itu one to many, yaitu satu film dapat memiliki banyak penayangan. Lalu partisipasinya untuk film yaitu opsional, film dapat ada tanpa penayangan meskipun biasanya setiap film ditayangkan. Lalu untuk penayangan filmnya itu mandatory, yaitu setiap penayangan film harus memiliki film. Lalu tabel cabang bioskop ini primary key-nya itu cabang ID, atribut lainnya ada nama, alamat, nomor telepon, manajer. Lalu hubungan dengan entitas lainnya itu hubungan dengan tabel studio. Nah, untuk kardinalitasnya itu one to many. Jadi satu cabang bioskop memiliki banyak studio. Lalu partisipasinya untuk cabang bioskop yaitu opsional. Cabang bioskop bisa tidak memiliki studio, dan untuk studionya itu mandatory, yaitu setiap studio harus ada di cabang bioskop. Untuk tabel ketiga yaitu tabel studio. Tabel studio itu ini primary key-nya itu studio ID, lalu atribut lainnya ada cabang ID, kapasitas tempat duduk, tipe layar, dan hubungan dengan entitas lainnya itu dengan tabel penayangan film ini. Untuk hubungan dengan penayangan filmnya ini, hubungan kardinalitasnya itu one to many, jadi setiap studio dapat memiliki banyak penayangan film. Lalu partisipasinya untuk studio itu mandatory, yaitu setiap penayangan film harus memiliki studio, dan untuk penayangan filmnya itu mandatory juga, jadi setiap penayangan film harus dilakukan di studio. Lalu untuk tabel keempat yaitu tabel penayangan film, ini primary key-nya yaitu penayangan ID, atribut lainnya itu studio ID, film ID, jadwal tayang, durasi, lalu hubungan dengan entitas lainnya yaitu dengan tabel tiket ini. Lalu kardinalitasnya itu one to many. Jadi satu penayangan film dapat memiliki banyak tiket yang dibeli oleh pelanggan. Lalu partisipasinya itu untuk tabel penayangan film itu mandatory, yaitu setiap tiket harus terkait dengan penayangan film, dan untuk tabel tiket itu mandatory juga, yaitu setiap tiket harus terhubung dengan penayangan film. Lalu untuk tabel pelanggan, primary key-nya ada pelanggan ID, atribut lainnya itu ada nama, email, nomor telepon. Hubungan dengan entitas lainnya itu dengan tabel tiket dan tabel reservasi. Jadi untuk tabel tiket, kardinalitasnya itu one to many. Seorang pelanggan dapat membeli banyak tiket untuk berbagai penayangan film. Lalu partisipasinya untuk tabel pelanggan itu opsional. Pelanggan bisa tidak membeli tiket. Lalu untuk tabel tiketnya itu mandatory, yaitu setiap tiket harus dimiliki oleh satu pelanggan. Lalu untuk hubungan dengan tabel reservasi, kardinalitasnya itu one to many. Seorang pelanggan bisa membuat banyak reservasi. Partisipasinya itu untuk tabel pelanggan opsional. Pelanggan bisa tidak membuat reservasi, dan untuk tabel reservasinya itu mandatory. Untuk setiap reservasi harus dibuat oleh seorang pelanggan. Nah, yang tabel keenam itu tabel tiket. Primary key-nya itu tiket ID, atribut lainnya itu ada penayangan ID, foreign key-nya itu dari penayangan film. Nah, pelanggan ID, foreign key-nya ini dari pelanggan, tabel pelanggan, lalu ada harga tempat duduk. Nah, hubungan dengan entitas lainnya ini dengan tabel reservasi. Kardinalitasnya ini one to many, jadi setiap tiket hanya bisa memiliki satu reservasi, dan satu reservasi hanya dapat terkait dengan satu tiket. Lalu untuk partisipasinya itu ada tabel tiket, yaitu opsional, jadi tiket bisa tanpa reservasi. Lalu untuk tabel reservasinya ini mandatory, jadi setiap reservasi harus terkait dengan tiket. Lalu untuk tabel reservasi, primary key-nya itu reservasi ID, lalu atribut lainnya ada pelanggan ID, tiket ID, status reservasi, dan batas waktu. Hubungan dengan entitas lainnya itu dengan tabel pelanggan. Tabel pelanggan. Kardinalitasnya itu many to one. Jadi banyak reservasi bisa dimiliki oleh satu pelanggan. Partisipasinya itu untuk tabel reservasi yaitu mandatory, yaitu setiap reservasi harus dibuat oleh pelanggan. Lalu untuk tabel pelanggannya ini opsional, jadi seorang pelanggan bisa tidak membuat reservasi. Nah, untuk soal ketiga itu menjelaskan secara singkat bagaimana menentukan kardinalitas dan partisipasi dari hubungan-hubungan tersebut dalam skenario. Dalam skenario yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dari tabel film, yaitu film kepenayangan film, kardinalitasnya ini, jadi setiap film dapat ditayangkan beberapa kali di berbagai studio atau cabang bioskop. Tetapi setiap penayangan hanya terkait dengan satu film tertentu. Jadi hubungannya ini memiliki kardinalitas one to many. Lalu di sini partisipasinya penayangan film wajib memiliki informasi tentang film terkait sehingga wajib untuk entitas penayangan filmnya. Sebaliknya, sebuah film dapat saja belum ditayangkan. Jadi hubungan ini opsional untuk film.
Lalu untuk cabang bioskop ke studio, kardinalitas, jadi setiap cabang memiliki banyak studio, tapi satu studio hanya bisa berada di satu cabang. Nah, untuk partisipasinya yaitu studio wajib dimiliki oleh cabang tertentu, sehingga partisipasi wajib pada entitas studio. Namun, sebuah cabang bisa saja tidak memiliki studio jika cabang dalam pembangunan. Jadi hubungan ini opsional untuk cabang studio. Untuk yang ketiga itu studio kepenayangan film. Kardinalitasnya, setiap studio dapat menayangkan banyak film di waktu berbeda, tetapi satu penayangan hanya bisa terjadi di satu studio tertentu. Untuk partisipasinya, penayangan film wajib terkait dengan studio, sehingga partisipasinya wajib pada penayangan film. Sebaliknya, sebuah studio bisa saja tidak memiliki penayangan jika tidak ada judul film. Jadi, partisipasi untuk studio adalah opsional. Nah, untuk penayangan film ke tiket, hubungan kardinalitasnya, setiap penayangan film menghasilkan banyak tiket, tetapi satu tiket hanya terkait dengan satu penayangan tertentu. Nah, untuk partisipasinya tidak wajib terkait dengan penayangan tertentu, sehingga partisipasinya wajib pada tiket. Namun, tidak semua memiliki tiket terjual, misalnya karena pembatalan jadwal. Nah, sehingga partisipasi untuk penayangan film adalah opsional. Nah, yang selanjutnya itu pelanggan ke tiket. Kardinalitasnya yaitu satu pelanggan dapat membeli banyak tiket untuk berbagai penayangan, tetapi satu tiket hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Untuk partisipasinya, tiket wajib dimiliki oleh pelanggan, sehingga partisipasi adalah wajib untuk tiket. Namun, seorang pelanggan tidak selalu membeli tiket, sehingga hubungan ini opsional untuk pelanggan. Selanjutnya, reservasi ke tiket. Hubungan kardinalitasnya, setiap reservasi terkait dengan satu tiket, dan satu tiket hanya dapat direservasi sekali. Nah, partisipasinya, reservasi wajib terkait dengan tiket yang dipesan, sehingga partisipasinya adalah wajib untuk reservasi. Sebaliknya, tiket bisa saja tidak direservasi atau langsung dibeli tanpa reservasi, sehingga partisipasi untuk tiket adalah opsional. Nah, untuk yang soal keempat itu contoh implementasi SQL untuk membuat tabel film dan tabel tiket berdasarkan IRD yang sudah saya buat. Nah, ini untuk SQL yang sudah saya buat. Ini untuk tabel filmnya. Di sini create tabel film, yaitu membuat tabel baru namanya film. Di sini ada film ID, tipe datanya integer, dia sebagai primary key. Di sini ada kolom judul, tipe datanya varchar, dia not null berarti wajib diisi, tidak boleh ada yang kosong. Di sini ada genre, tipe datanya varchar. Lalu di sini ada kolom durasi, tipe datanya integer, tahun rilis, tipe datanya integer, daftar aktor, tipe datanya teks, dan sutradara tipenya varchar. Nah, ini saya melakukan insert datanya seperti ini, dan outputnya seperti ini. Lalu untuk tabel tiket, di sini saya membuat create table, membuat tabel baru bernama tiket. Di sini tiket ID, tipe datanya serial, lalu dia sebagai primary key-nya. Lalu untuk kolom penayangan ID, tipe datanya integer, dia not null berarti wajib diisi dan tidak boleh ada yang kosong. Lalu untuk pelanggan ID tipenya integer, dia juga not null. Harga tipe datanya desimal, dia juga not null. Lalu tempat duduk tipenya varchar, dia not null juga. Nah, untuk penayangan ID dan tempat duduk di sini dia unik, artinya tidak boleh ada duplikasi tempat duduk dan penayangan yang sama. Ada penayangan yang sama. Jadi terus di sini ada range key, yaitu penayangan ID, referensinya itu dia berarti mendefinisikan relasi pada tabel penayangan film. Range key-nya itu penayangan ID. Lalu di sini juga ada range key, kalau dari kolom pelanggan ID, dia mendefinisikannya ini dari tabel pelanggan. Jadi dia berelasinya ini dari tabel pelanggan ke tabel pelanggan. Nah, insert datanya saya melakukannya seperti ini. Lalu outputnya seperti ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat di sini. Nah, lanjut ke soal bagian 2, yaitu soal pemahaman normalisasi. Nah, di sini ada tabel Universitas Info yang isinya seperti ini. Nah, konteksnya itu sebagai bagian dari proyek untuk meningkatkan sistem informasi akademik di universitas, Anda diberikan tabel Universitas Info yang belum ternormalisasi. Tabel ini mengandung informasi tentang mahasiswa, dosen mata kuliah, dan lainnya. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu normalisasi data. Jadi, menganalisis tabel Universitas Info kemudian dinormalisasi. Nah, ini normalisasi yang sudah saya lakukan. Tabel universitas, hasil analisisnya untuk tabel Universitas Info sudah memiliki syarat bentuk normal pertama atau 1NF karena semua datanya atomik, kolom memiliki jenis data konsisten, dan tidak ada kolom yang berulang. Lalu untuk langkah 2NF, ini perlu dilakukan pada data tabel Universitas Info karena terdapat partial dependensi, di mana beberapa informasi seperti nama mahasiswa, alamat, program studi, fakultas, dan dosen, dan lainnya hanya bergantung pada sebagian dari primary key. Primary key misalnya ID mahasiswa, ID program studi, ID dosen, dan lainnya, bukan pada kombinasi lengkap dari ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Dengan memisahkan data ini ke dalam tabel yang lebih kecil dan saling terhubung, kita dapat mengurangi redundansi atau pengulangan data dan mempermudah pemeliharaan data. Misalnya, jika ada perubahan nama fakultas atau program studi, kita hanya perlu memperbarui di satu tempat, bukan di setiap baris data yang terkait. Hal ini juga membuat data lebih konsisten dan menghindari potensi kesalahan. Nah, hasil normalisasinya di sini saya mendapat 8 tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa.
atributnya ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID program studi. Nah, outputnya ini seperti ini. Lalu yang kedua ada tabel dosen, atributnya itu ada kolom ID dosen sebagai primary key, lalu di sini ada nama dosen, alamat dosen, outputnya seperti ini. Lalu di sini ada tabel mengajar, atributnya ada ID dosen, ID mata kuliah, lalu outputnya seperti ini. Kemudian ada tabel program studi, yang atributnya ada kolom ID program studi, kolom nama program studi, dan ID fakultas. Nah, outputnya seperti ini. Kemudian ada tabel mata kuliah, yaitu ada ID mata kuliah dan nama mata kuliah. Outputnya seperti ini. Kemudian ada tabel fakultas, atributnya itu ada kolom ID fakultas, ada nama fakultas, uh, terus outputnya seperti ini. Kemudian ada tabel nilai, atributnya kolomnya ada ID mahasiswa, ID mata kuliah, nilai, outputnya itu seperti ini. Lalu ada tabel jadwal kuliah, atributnya ada kolom ID mahasiswa, ID mata kuliah, semester, tahun, ruangan, jadwal kuliah. Nah, outputnya itu seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari tabel-tabel Universitas Info setelah dinormalisasi. Selanjutnya, untuk langkah 3 NF tidak diperlukan karena tabel sudah memenuhi 2 NF dengan tidak adanya transitif dependensi, di mana setiap atribut non-primer bergantung langsung pada primary key tanpa ketergantungan antar atribut non-primer. Untuk langkah BCNF juga tidak diperlukan karena setelah normalisasi kedua NF, semua ketergantungan fungsional sudah sesuai dengan kandidat kunci dan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip BCNF. Jadi, tabel sudah efisien dan bebas dari redundansi serta anomali update. Untuk 4 NF juga tidak perlu diterapkan karena tidak ada multi varied dependensi yang biasanya memerlukan normalisasi lebih lanjut. Lalu yang langkah 5 ini juga tidak diperlukan karena tidak ada join dependensi yang tidak dapat diselesaikan tanpa kehilangan informasi. Jadi struktur tabelnya sudah optimal dan tidak menimbulkan masalah redundansi atau anomali penggabungan data. Nah, untuk soal selanjutnya itu setelah dinormalisasi, representasikan struktur data yang telah dinormalisasi ke dalam skema relasional. Nah, ini tabel skema relasional yang telah dinormalisasi hingga 2NF untuk tabel Universitas Info. Seperti ini tabel relasinya. Lalu untuk penjelasannya di sini, untuk tabel mahasiswa ini, atributnya ada ID mahasiswa, tipe datanya ini integer, varchar, tipe datanya ini, nama mahasiswa, tipe datanya varchar, lalu kolom ID program studi, tipe datanya juga varchar. Nah, kunci primernya itu ID mahasiswa. Dia itu berelasi dengan ID dengan program studi sebagai kunci asingnya, yaitu kunci asingnya ini ID program studi yang merujuk ke program studi ini. Lalu untuk tabel dosen, ini tabel dosen. Di sini atributnya ada ID dosen, nama dosen, alamat dosen. Dengan primary key-nya itu ID dosen. Lalu dia untuk ID dosen ini tipe datanya parcar, lalu nama dosen tipe datanya parcar juga, alamat dosen tipe datanya parcar. Lalu untuk tabel program studi ini, atributnya ada ID program studi, nama program studi, ID fakultas. Untuk ID program studi tipe datanya itu parcar, nama program studi juga parcar, kemudian ID fakultas juga itu parcar. Nah, di sini kunci primernya ini ID program studi. Jadi, dia di sini ID fakultas ini sebagai kunci asing yang merujuk dari tabel fakultas 3. Kemudian di sini ada tabel fakultas. Tabel fakultas ini atributnya ada ID fakultas, nama fakultas, di mana tipe datanya ini sama yaitu parcar. Lalu primary key-nya itu ada di ID fakultas. Kemudian ada mata kuliah. Atributnya itu ada ID mata kuliah, tipe datanya parcar, dan nama mata kuliah, tipe datanya juga parcar. Primary key-nya itu ID mata kuliah. Kemudian ada jadwal kuliah, atributnya ini ada ID mahasiswa, tipe datanya integer, ID mata kuliah tipe datanya parcar, kemudian semester tipe datanya integer, tahun juga integer, kemudian ruangan dan jadwal kuliah tipe datanya parcar. Di sini primary key-nya itu ada kombinasi dari ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Di mana ID mahasiswa ini merujuk ke tabel mahasiswa dan ID mata kuliah ini merujuk ke tabel mata kuliah. Ini jadwal. Nah, ini dia ID mahasiswa ini merujuk ke tabel mahasiswa sebagai foreign key-nya. Kemudian ID mata kuliah ini juga merujuk ke tabel ID mata kuliah, ke tabel mata kuliah sebagai foreign key-nya. Nah, ini primary key-nya itu kombinasi antara ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Lalu untuk selanjutnya itu ada tabel mengajar. Atributnya itu ada ID dosen dan ID mata kuliah. Dia tipe datanya sama yaitu parcar. Lalu primary key-nya itu yaitu kombinasi antara ID dosen dan ID mata kuliah. Nah, untuk foreign key-nya ada kolom ID dosen yang merujuk ke dosen 3, lalu ada ID mata kuliah yang merujuk ke tabel mata kuliah 3. Nah, yang terakhir ada tabel nilai. Dia atributnya ada ID mahasiswa, tipe datanya integer, ID mata kuliah, tipe datanya parcar, dan nilai tipe datanya itu integer. Lalu primary key-nya ini kombinasi dari ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Di sini foreign key-nya itu kolom ID mahasiswa ini merujuk ke tabel mahasiswa dan kolom ID mata kuliah merujuk ke tabel mata kuliah. Ini untuk nilai dapat dilihat di sini.
Dia range key-nya ini ID mahasiswa yang merujuk dari tabel mahasiswa. Kemudian ada ID mata kuliah sebagai range key yang merujuk dari tabel mata kuliah. Kemudian lanjut ke implementasi DDL-SQL untuk membuat skema basis data yang telah dinormalisasi di PostgreSQL. Nah, untuk tabel mahasiswa di sini ada tabel mahasiswa, yaitu membuat tabel dengan nama mahasiswa, yaitu ada di sini ID mahasiswa sebagai kolom dengan tipe data integer, lalu dia itu tidak boleh kosong atau not null, dan ID mahasiswa ini sebagai primary key-nya. Lalu di sini ada nama mahasiswa, tipe datanya ini varchar, dia juga tidak boleh kosong. Lalu di sini ada ID program studi, tipe datanya varchar, dia juga tidak boleh kosong. Lalu di sini mendefinisikan relasi ke tabel program studi, di mana kolom ID program studi ini menjadi parent key-nya. Lalu untuk membuat tabel dosen, di sini membuat tabel dosen, tabel baru dengan nama dosen. Di sini ada kolom ID dosen. Di sini membuat tabel baru, yaitu tabel dosen. Di sini ada kolom ID dosen, tipe datanya varchar. Lalu dia ini sebagai primary key-nya. Lalu yang kedua ada nama dosen, yaitu dia tipe datanya varchar. Kemudian ada kolom alamat dosen, tipe datanya juga varchar. Di sini ada membuat tabel program studi. Saya namain tabel program studi 4. Di sini ada membuat kolom ID program studi, namanya ID program studi, tipe datanya varchar. Lalu dia sebagai primary key-nya. Lalu di sini membuat kolom namanya itu nama program studi, tipe datanya varchar. Dia itu not null, artinya nggak boleh kosong atau wajib diisi. Lalu di sini ada ID fakultas, tipe datanya juga varchar, dan dia juga sama, tidak boleh kosong. Nah, di sini mendefinisikan relasi ke tabel fakultas 3 dengan kolom ID fakultas sebagai parent key-nya. Lalu di sini saya membuat tabel fakultas, yaitu create tabel dengan nama fakultas 3. Lalu di sini membuat kolom ID fakultas dengan tipe datanya varchar sebagai primary key-nya. Lalu ada nama fakultas sebagai tipe datanya varchar. Kemudian di sini saya membuat tabel mata kuliah yang dinamai mata kuliah 3. Di sini ada kolom ID mata kuliah, tipe datanya varchar sebagai primary key-nya. Kemudian di sini ada nama mata kuliah, tipe datanya juga varchar. Kemudian yang selanjutnya saya membuat tabel jadwal kuliah. Di sini membuat tabel baru dengan nama jadwal kuliah 3. Di sini membuat kolom baru, yaitu ID mahasiswa, tipe datanya integer. Lalu ID mata kuliah, tipe datanya varchar. Semester, tipe datanya integer. Tahun, tipe datanya integer. Ruangan, tipe datanya varchar. Kemudian jadwal kuliah juga tipe datanya varchar. Di sini ada primary key-nya itu kombinasi antara ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Lalu di sini mendefinisikan relasi ke tabel mahasiswa 3 dengan range key-nya itu ID mahasiswa. Lalu di sini juga mendefinisikan relasi ke tabel mata kuliah 3 dengan range key-nya itu kolom ID mata kuliah. Selanjutnya membuat tabel mengajar. Di sini saya membuat tabel baru dengan nama mengajar 3. Di sini ada ID dosen kolomnya sebagai tipe datanya varchar. Lalu ada ID mata kuliah, tipe datanya varchar. Kemudian primary key-nya ini kombinasi dari ID dosen dan ID mata kuliah. Di sini saya mendefinisikan relasi ke tabel dosen 3 dengan kolom ID dosen sebagai range key-nya. Kemudian selanjutnya saya juga mendefinisikan relasi ke tabel mata kuliah 3 dengan kolom ID mata kuliah sebagai range key-nya. Kemudian saya membuat tabel nilai, membuat tabel baru dengan nama nilai 5. Di sini ada kolom ID mahasiswa, tipe datanya integer. Kemudian ID mata kuliah, tipe datanya varchar. Lalu nilai tipe datanya juga integer. Nah, di sini saya mendefinisikan relasi ke tabel mahasiswa 5 dengan kolom ID mahasiswa sebagai range key-nya. Lalu di sini juga saya mendefinisikan relasi ke tabel mata kuliah 3 dengan kolom ID mata kuliah sebagai range key-nya. Nah, selanjutnya ini ada soal query. Untuk soal pertama yaitu membuat query perbandingan program studi berdasarkan presentasi kelulusan. Nah, ini query yang sudah saya buat. Jadi di sini penjelasannya, pertama kita memilih nama program studi dari tabel program studi 4. Kemudian di sini menghitung presentasi kelulusan dengan membagi jumlah mahasiswa lulus dengan total mahasiswa dan mengalikannya dengan 100. Kemudian membulatkan hasilnya hingga 2 angka desimal. Kemudian di sini menamai kolom hasil perhitungannya sebagai presentasi kelulusan. Kemudian di sini mengambil data dari tabel program studi 4 alias P. Kemudian di sini ada melakukan join dengan tabel mahasiswa 5 berdasarkan ID program studi. Selanjutnya juga melakukan join dengan tabel nilai 5 berdasarkan ID mahasiswa. Kemudian juga di sini melakukan group by atau pengelompokan data berdasarkan ID program studi dan nama program studi. Kemudian di sini juga melakukan order by atau mengurutkan hasil untuk mengurutkan hasil berdasarkan presentasi kelulusan secara menurun. Nah, untuk outputnya dapat dilihat di sini. Untuk outputnya seperti ini. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu membuat query untuk mengevaluasi distribusi nilai mahasiswa.
Nah, ini adalah query yang sudah saya buat. Jadi di sini saya memilih melakukan select. Di sini saya memilih nama mata kuliah dan nama program studi untuk ditampilkan dalam hasil query. Kemudian saya menggunakan fungsi count bersama class untuk menghitung jumlah nilai berdasarkan rentan, di mana nilai kategori A ini rentan nilainya dari 80 sampai 100, kemudian nilai kategori B yaitu rentan 70 sampai 79, kemudian nilai kategori C yaitu nilai 60 sampai 69, nilai kategori D yaitu nilai 50 sampai 59, dan nilai kategori E yaitu nilai yang kurang dari 50. Jadi setiap kondisi menghitung jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai dalam rentang tertentu. Kemudian ada from nilai 5, ya, yaitu data utama diambil dari tabel nilai 5 yang menyimpan informasi nilai mahasiswa. Kemudian di sini ada join, yaitu menghubungkan tabel nilai 5 dengan mata kuliah 3 untuk mendapatkan nama mata kuliah berdasarkan ID mata kuliah. Selanjutnya di sini ada join, yang menghubungkan tabel nilai 5 dengan tabel mahasiswa 5 untuk mendapatkan informasi mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa. Di sini selanjutnya juga ada join program studi, yaitu menghubungkan tabel mahasiswa 5 dengan program studi untuk mendapatkan nama program studi mahasiswa berdasarkan ID program studinya. Selanjutnya ada group by, yaitu mengelompokkan hasil query berdasarkan kombinasi nama mata kuliah dan nama program studi, sehingga perhitungan nilai dilakukan per mata kuliah untuk setiap program studi. Selanjutnya yaitu order by, yaitu mengurutkan hasil query berdasarkan nama mata kuliah terlebih dahulu, lalu diikuti nama program studi. Nah, hasil akhir dari query ini adalah menunjukkan daftar yang menunjukkan setiap mata kuliah, program studi terkait, dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A, B, C, D, E di setiap mata kuliah tersebut. Lalu diurutkan berdasarkan nama mata kuliah dan program studinya. Nah, untuk output dari query ini dapat dilihat dari sini. Ini adalah outputnya. Kemudian untuk soal query nomor 3 yaitu kolaborasi dosen membuat query, yaitu kolaborasi dosen dalam mengajar mata kuliah. Nah, di sini sudah ada query dan outputnya dapat dilihat. Nah, di sini ada select atau memilih mata kuliah, memilih kolom mata kuliah dari tabel mata kuliah 3 untuk ditampilkan sebagai hasilnya. Lalu di sini ada menggunakan fungsi agregasi, yaitu string agg, untuk menggabungkan semua nama dosen yang mengajar mata kuliah yang sama ke dalam satu string. Nah, nama dosennya ini dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian ada from mengajar 3M. Di sini itu mengambil data utama dari tabel mengajar 3 yang mencatat relasi antara dosen dan mata kuliah. Kemudian ada join mata kuliah 3. Di sini menghubungkan tabel mengajar 3 dengan mata kuliah 3 untuk mendapatkan nama mata kuliah berdasarkan ID mata kuliah. Selanjutnya ada join dosen 3, di mana menghubungkan tabel mengajar 3 dengan dosen 3 untuk mendapatkan nama dosen berdasarkan ID dosennya. Kemudian ada group by, yaitu mengelompokkan hasil query berdasarkan nama mata kuliah, sehingga setiap grup mencangkup semua dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Kemudian di sini ada fungsi having count, memfilter grup hasil hanya untuk mata kuliah yang diajarkan oleh lebih dari satu dosen. Nah, di sini fungsi count MID dosen yaitu untuk menghitung jumlah dosen yang mengajar di setiap mata kuliah. Nah, grupnya ini dengan jumlah dosennya ini lebih dari satu dipilih. Nah, yang terakhir ini ada order by, yaitu mengurutkan hasil query berdasarkan nama mata kuliah dalam urutan alfabet. Nah, hasil dari query ini itu adalah daftar mata kuliah yang diajarkan lebih dari satu dosen. Nah, di sini dapat dilihat nama mata kuliahnya itu ada algoritma, dan daftar dosennya itu diajarkan oleh dosen Budi Santoso dan Eka Wahyu. Nah, untuk selanjutnya yaitu soal query keempat, yaitu membuat query perbandingan fakultas berdasarkan IPK rata-ratanya. Nah, di sini sudah ada query dan outputnya. Dapat dilihat di sini ada select memilih kolom nama fakultas dari tabel fakultas 3 untuk ditampilkan dalam hasil. Kemudian menggunakan fungsi agregasi average atau AVG untuk menghitung rata-rata nilai dari tabel nilai 5 untuk setiap fakultas. Kemudian ada from nilai 5N, yaitu mengambil data dari tabel nilai 5 yang berisi informasi nilai mahasiswa. Kemudian ada join mahasiswa 5, yaitu menghubungkan tabel nilai 5 dengan mahasiswa 5 berdasarkan kolom ID mahasiswa. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui mahasiswa yang mahasiswa mana yang memiliki nilai tertentu. Kemudian ada join program studi 4, yaitu menghubungkan tabel mahasiswa 5 dengan program studi 4 berdasarkan kolom ID program studi. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengetahui program studi dari masing-masing mahasiswa. Nah, selanjutnya ada join fakultas 3, yaitu menghubungkan tabel program studi 4 dengan fakultas 3 berdasarkan kolom ID fakultas. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui fakultas tempat program studi tersebut berada. Selanjutnya ada
Group by, yaitu mengelompokkan data berdasarkan nama fakultas. Jadi setiap grup mewakili satu fakultas, sehingga rata-rata nilai dapat dihitung untuk masing-masing fakultas. Nah, yang terakhir ada order by, yaitu mengurutkan hasil query berdasarkan nama fakultas dalam urutan alfabet. Nah, hasil dari query ini itu menghasilkan daftar fakultas bersama dengan nilai mahasiswa untuk fakultas, untuk setiap fakultasnya. Nah, ini dapat dilihat seperti ini. Ada fakultas arsitektur, ekonomi bisnis, hukum, dan rata-rata nilainya dapat dilihat seperti ini. Kemudian soal query terakhir yaitu untuk apakah ada mahasiswa dengan performa terbaik secara konsisten. Nah, di sini query yang sudah saya buat seperti ini dapat dilihat. Nah, pada query untuk soal nomor 5 yang sudah saya buat, di sini saya membuat common table expression atau CTA dengan nama rata-rata semester untuk menghitung nilai rata-rata nilai mahasiswa per semesternya. Kemudian di sini saya melakukan select, memilih ID unik mahasiswa, nama mahasiswa, nama program studi mahasiswa, kemudian semester dari mata kuliahnya. Kemudian di sini menggunakan fungsi average, yaitu untuk rata-rata nilai mahasiswa pada semester tertentu. Kemudian di sini dari from nilai 5N, yaitu mengambil tabel nilai 5. Kemudian sini melakukan join, yaitu menghubungkan nilai dengan data mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa, kemudian melakukan join juga untuk menghubungkan mahasiswa dengan program studi berdasarkan ID program studi, kemudian sini join untuk menghubungkan nilai dengan semester melalui jadwal kuliah dengan kolom ID mata kuliah. Kemudian di sini melakukan group by, yaitu mengelompokkan data berdasarkan mahasiswa dan semesternya. Kemudian di sini membuat CTA untuk menentukan rata-rata nilai tertinggi mahasiswa. Yaitu di sini melakukan select juga, mengambil kolom ID mahasiswa, ID unik mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, nama program studi, lalu ada rata-rata nilai tertinggi selama kuliah menggunakan fungsi max, rata-rata nilai, rata-rata nilai tertinggi. Kemudian dari from rata-rata semester, yaitu menggunakan data dari CTA sebelumnya, dilakukan group by, yaitu mengelompokkan berdasarkan mahasiswa dan program studi. Kemudian query selanjutnya itu ini. Nah, ini ada query selanjutnya dan ini outputnya. Jadi untuk selanjutnya dilakukan select, di mana memilih kolom ID mahasiswa atau ID unik mahasiswa, lalu nama mahasiswa, nama program studi, rata-rata nilai, dan semester terkait. Lalu dari from rata-rata semester, mengambil data dari setiap rata-rata per semester, melakukan join, yaitu performa terbaik PT-ON ini, yaitu menghubungkan dengan data-data tertinggi berdasarkan ID mahasiswa. Kemudian menghubungkan dengan program studi. Kemudian menghubungkan, memastikan bahwa rata-rata nilai adalah yang tertinggi. Nah, yang terakhir di sini melakukan order by. Di sini ada mengurutkan berdasarkan nama program studi, kemudian mengurutkan berdasarkan ID program studi, lalu mengurutkan berdasarkan semesternya. Nah, didapat hasil dari query ini didapat outputnya seperti yang ada di layar ini. Outputnya seperti ini. Seperti ini. Nah, sekian presentasi penjelasan jawaban UAS basis data dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.